Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, kembali lagi di channel isinya budget teknologi semua. Dan di video kali ini gue bakal unboxing dan first impresi HP yang kemarin menang voting, yaitu Sharp Aquos V. Ini tuh HP resmi dari Sharp Aquos. Tapi sebelum kita masuk ke harga dan nanti kita unboxing, video ini disponsori oleh Naderu Store, toko casing dan aksesoris anime lainnya yang punya harga murah, berkualitas, dan desain yang beda dari yang lain. Salah satu yang gue suka tuh desain dari line up-nya HoloLive casingnya buat HP itu keren-keren banget desainnya. Cek link di deskripsi kalau misalnya kalian tertarik. Tapi ya balik ke video, sebelum kita masuk ke unboxing, mari kita bahas dulu sih harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli Sharp Aquos ini, sebenarnya harganya lumayan beda-beda. Tapi yang gue sering lihat tuh ini kalian bisa beli di harga sekitar 2,6 juta. Untuk yang varian RAM 4GB dan internal storage sebesar 64GB dan udah support micro SD. Tapi ya, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset flagship atau lebih tepatnya X flagship Snapdragon 835 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar 5,9 inci jadi lumayan compact, Full HD IPS LCD display dan PPI sebesar 409, tapi masih 60 Hz, udah diprotek sama Corning Gorilla Glass 5, support Bluetooth 5.0, dan juga dia punya baterai sebesar 3090 mAh dan juga sudah pakai USB Type-C. So ya, itu dia spek singkatnya. Dan ini sebenarnya tuh gue belinya tuh bukan yang baru. Ini tuh gue belinya tuh yang BNOB, jadi brand new open box. Kalau nggak salah si sellernya tuh reviewer HP juga. Jadi dia cuma nge-review HP-nya dan langsung dijual lagi. Tapi ya, mari kita langsung unboxing. Untuk boxnya sendiri nih simple banget ya. Bener-bener nggak ada gambar HP-nya sekalipun, cuma logo Aquos dan Aquos V. Dan kalau misalnya kita ke belakang di sini ada spek-spek singkatnya dan juga email-email dan teman-teman. Ini tuh buat resmi di Indonesia pastinya, PT Nusa Persada. Dan ya, langsung aja kita buka si boxnya. Dan yang pertama kali langsung disambut yaitu si HP-nya sendiri, yang dikasih plastik tulisan fitur-fitur utamanya. Tapi mari kita pinggirin dulu. Dan di sini selanjutnya kalian dapat manual booklet as always. Dan juga di sini kalian dapat charger yang sudah pakai USB Type-C yang pastinya. Very nice. Kepala charger yang punya wattage 10 watt. Dan juga ini yang lumayan unik, beda dari yang lain. Dia itu dikasih earphone. Ini udah jarang banget kita ngeliat HP baru yang dikasih earphone. Biasanya coba dikasih charger sama charging brick aja. Jadi ya, ini plus point dari si Sharp Aquos V. Dan ini juga earphone-nya tuh bukan earphone earbud, tapi dia tuh IEM, in-ear monitor. Jadi mungkin kualitasnya lebih baik. Cuma segitu aja di boxnya, mari kita di-packing dulu. Dan langsung aja kita fokusin ke si Sharp Aquos sendiri. Oke, jadi ini dia HP-nya. Langsung aja kita buka dari si plastik sleeve-nya. Sip, jadi ini dia HP-nya. Dan sama si sellernya juga udah dikasih tempered glass, bisa kita lihat di sini. Ada tempered glass. Tapi kalau misal kalian beli yang baru, dia itu nggak bakal dikasih tempered glass-nya. Ini tuh sama si sellernya aja udah dikasih. Kalau misalnya kita ke belakang, di sini ada fingerprint yang lumayan besar. Terus ada logo Aquos dan juga di sini ada flash, single flash dan juga setup dual kamera. Yang si main kameranya tuh punya megapiksel sebesar 13 megapiksel dengan f2.0 dan udah support optical image stabilization. Terus kamera keduanya ini tuh mirip sama Huawei P9 sebesar 13 megapiksel yang berperan sebagai black and white kamera. Dan kalau misalnya kita flip ke depan, di sini ada single front facing kamera yang punya megapiksel sebesar 8 megapiksel dengan f2.0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30 dan udah support electronic image stabilization atau EIS. Jadi ya, kalau misalnya kita ke samping kanan, di sini ada power button dan volume button. Kalau misalnya kita ke samping kiri, di sini ada SIM slotnya. Langsung aja kita cek apakah udah support dual SIM atau tidak. Oke, jadi sayangnya ini kayaknya masih satu SIM plus satu micro SD secara bersamaan. Dan untuk di atas di sini ada mikrofon dan juga headphone jack-nya. Very nice. Kalau misalnya kita ke bawah, di sini ada penempatan posisi speaker yang benar, USB Type-C dan juga mikrofon lagi. Dan kalau misalnya kita ke depan, di sini ada layarnya 5,9 inci 18:9. Jadi itu desainnya mirip Redmi Note 5. Masih ada bezel di atas bawah yang lumayan tebal. Tapi mulai kita langsung boot up aja HP-nya. Sambil nunggu nyala, mari kita tes feeling tombolnya. Oke, tombolnya ada sedikit goyang-goyang, tapi nggak terlalu
mematikan atau nggak terlalu parah. Untuk si tactile sendiri ini lumayan tactile, lumayan enak dipencet, gak usah banyak pressure. Dan untuk si frame sampingnya ini kayaknya, gue nggak tahu ya terbuat dari plastik apa metal ya. First impression sih kerasanya kayak metal, kayak aluminium. Tapi ini gue bisa bilang ini belakangnya kayaknya terbuat dari, ini kayaknya belakangnya terbuat dari kaca. Karena biasanya kalau terbuat dari plastik tuh, fingerprintnya lebih susah untuk dielap. Tapi ya, ini udah di setup screen-nya, gue mau setup dulu HP-nya, dan as always nanti gue bakal balik lagi untuk si first impression-nya. I'll see you soon. Sip, gue udah setup, dan yang pertama kita langsung aja tes si fingerprint speed-nya. Langsung aja kita tes. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Dan yang terakhir dalam keadaan nyala. 1, 2, 3. Yang untuk fingerprint bisa kita lihat ini sangat cepat dan sangat akurat. Hampir instan malahan. Mantap banget. Next, mari kita tes keyboard touch delay-nya. Langsung aja kita tes. Jadi ya, untuk si keyboard touch delay sebenarnya gue nggak ngerasa ada touch delay. Ini overall super responsif, tapi si vibration motornya kayak mati nyala for some reason. Jadi kalau pas gue ngetik, sekarang ada vibrasi, terus mati. Terus nyala lagi, bisa gue ngetik, mati lagi. Ini nggak bisa kelihatan di kamera, tapi ini kerasa banget. Jadi pas kita ngetik kan biasanya ada vibrasi, itu tuh kadang-kadang nyala, terus beberapa detik mati, nyala, mati. For some reason. Tapi sih menurut gue not big deal, dan kalau misalnya mengganggu itu tinggal dimatiin aja vibrationnya di setting keyboard. Tapi ya next, mari kita lihat si DRM infonya. Untuk DRM info karena ini termasuk HP budget flagship pada zamannya, jadi emang dia udah Wide Fine L1, mantep banget. Jadi kan bisa nonton Netflix atau streaming service lainnya di resolusi yang paling tinggi. Kalau di HP ini bisa sampai Full HD, tapi memang belum support HDR, bisa kita lihat. Dan selanjutnya mari kita cek si software versionnya. Kalau misalnya kita ke settings, terus scroll ke bawah ke system dan ke about phone. Di sini bisa kita lihat dia itu pakai Android versi 9 atau Pie. Dan untuk si software update-nya, dia tuh ini udah paling terbaru. Dan untungnya dia security levelnya itu lumayan baru juga di bulan Juni 2020. Next, mari kita lihat si Antutu benchmark score-nya. Kalau misalnya kita ke Antutu benchmark, ini tuh pakai Snapdragon 835, flagship zaman-zaman Galaxy 8. Dan bisa kita lihat dia itu dapat skor sekitar 200 ribuan. Jadi ya, bisa dibilang untuk HP zaman now ini termasuk HP dengan chipset mid-range untuk performance-nya. Dan untuk si OS sendiri ini cenderung stok Android. Emang kalau Sharp tuh biasanya gak ngasih OS sendiri, dia itu bener-bener stok Android banget. Yang personal gue suka, kerasa lebih enteng dan kerasa lebih snappy aja dibanding OS-OS yang pakai skin besar kayak One UI atau Realme UI. Oke, dan yang terakhir mari kita tes si kualitas kameranya. Yang pertama mari kita foto ke menara Evil, di bawahnya ada si dia. 1, 2, 3. Dan yang kedua mari kita tes ke si figure Reinhardt. 1, 2, 3. Bam. As always, gue bakal tambahin lagi foto-fotonya di B-roll, jadi kalian bisa nilai fotonya lebih detail. So ya, check it out guys. Dan untuk video recordingnya, kalau misalnya kita ke video, terus kita ke settings, di sini dia bisa nge-record video untuk kamera depan di resolusi Full HD dan udah distabilisasi pakai IIS. Untuk kamera belakangnya dia bisa sampai UHD 4K. Tapi gue kurang tahu ini bakal distabilisasi sama IIS atau OIS atau enggak. Untuk lebih detailnya gue nanti bakal bahas lagi di full review-nya. Tapi ya, ini lumayan keren, di harga 2 juta kalian udah bisa nge-record sampai 4K dan udah bisa dapet chipset X flagship yang lumayan kencang, yaitu Snapdragon 835. Dan ya, sebelum kita tutup videonya, tadi gue sempet tes Antutu benchmark, dan yang bikin gue lumayan surprise tuh ternyata pas biasanya kan kalau ngetes Antutu HP-nya tuh bakal panas. Tapi kalau di Aquos V ini surprisingly anget, jadi nggak sampai panas. Jadi mungkin dia si cooling sistemnya lumayan bagus. Tapi ya,
Mungkin cuma segitu aja unboxing dan first impresinya. Yang pastinya nanti gue bakal buat full reviewnya, jadi stay tune. Jangan lupa like dan sub. Terus kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ingin ngasih saran, gue yang mau nge-review HP apa selanjutnya, atau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, tinggal DM gue aja di @steftech. Thanks for watching, we'll see you in another video.